Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 230 240 140 32 dari kelas A2 Teknik Informatika. 1. Yang pertama, cara kerja sistem operasi pada komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Cara kerjanya adalah 1. Manajemen proses, mengelola eksekusi proses termasuk pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses. 2. Manajemen memori, mengalokasikan dan membebaskan memori untuk program yang sedang berjalan. 3. Manajemen perangkat, mengatur komunikasi antara perangkat keras seperti printer, disk, dan lain-lain, dan aplikasi juga bisa. 4. Manajemen file, mengelola penyimpanan, penghapusan, dan akses file di sistem. 5. Keamanan dan proteksi, melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. 6. Antarmuka, pengguna memberikan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui GUI atau CLI. 2. Definisi manajemen file pada komponen sistem. Manajemen file adalah fungsi sistem operasi yang bertugas mengelola penyimpanan dan akses data pada media penyimpanan. Tugas-tugasnya meliputi 1. Penyimpanan file, menyediakan metode untuk menyimpan dan mengatur file dalam struktur tertentu, seperti folder atau directory. Akses file, memungkinkan pengguna dan aplikasi mengakses file melalui metode yang terorganisasi. Proteksi file, memberikan kontrol akses untuk menjaga file tetap aman dari akses tidak sah. Pemeliharaan file, melakukan operasi seperti menghapus, mengganti nama, atau memindahkan file. Yang ketiga, definisi mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel atau mode kernel, mode operasi sistem dengan hak istimewa tertinggi, dapat mengakses sumber daya perangkat keras, digunakan oleh sistem operasi untuk menjalankan tugas-tugas penting seperti mengontrol perangkat keras dan mengelola memori. Mode pengguna, mode operasi untuk aplikasi pengguna dengan hak istimewa terbatas, tidak dapat langsung mengakses perangkat keras atau memori sistem, melainkan melalui sistem operasi. Dirancang untuk menjaga keamanan sistem dengan membatasi akses program ke sumber daya. Yang keempat, pengertian buffering dan spooling. Buffering, proses penyimpanan sementara data dalam memori buffer saat sedang dipindahkan antara dua perangkat. Contoh, ketika Anda memutar video streaming, data disimpan sementara di buffer sebelum diputar. Yang kedua, spooling, teknik di mana data dikirim ke perangkat seperti printer secara bertahap dan disimpan dalam antrian sebelum diproses. Contoh, ketika Anda mengirim banyak dokumen ke printer, dokumen tersebut disimpan di disk atau memori dalam bentuk antrian. Dan yang terakhir, 5. Definisi deadlock dan cara mendeteksinya. Deadlock, situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Penyebab utama deadlock: mutual exclusion, hold and wait, no prevention, and circular wait. Cara mendeteksi deadlock: graph siklus, resource allocation graph. Jika ada siklus pada graf, maka kemungkinan terjadi deadlock. Algoritma deteksi deadlock, sistem memeriksa status sumber daya dan proses secara berkala untuk menemukan proses yang tidak bisa maju karena deadlock. Pencegahannya, gunakan mekanisme seperti penghindaran deadlock, misalnya algoritma bunkers. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.